Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ketiga dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab Aqidah Wasithiyah ini memiliki kedudukan yang tinggi di antara kitab-kitab yang lain. Dia memiliki beberapa kelebihan dan juga keistimewaan. Baik. Di antara yang menjadi keutamaan kitab Aqidah Wasithiyah ini, pertama bahwasanya akidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab ini adalah akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan juga ijma' para salaf, ijma' para imam-imam para salaf. Di antara keutamaan kitab ini juga, beliau sangat teliti di dalam masalah penggunaan lafaz. Jadi sebisa mungkin lafaz yang digunakan adalah lafaz yang ada dalam Al-Quran atau hadis atau yang diucapkan oleh para salaf. Beliau berusaha untuk menjaga lafaz dan juga maknanya. Beliau mengatakan, Ana taharraitu fi hadhil aqidah ittiba'al kitab wa sunnah. Aku berusaha di dalam menulis akidah ini, yaitu akidah wasithiyah, mengikuti Al-Quran dan juga sunnah, baik lafaz maupun maknanya. Di dalam ucapan beliau yang lain, beliau mengatakan wa kullu lafdhin dzakartuhu fa ana adhkuru bihi ayah au haditsan au ijma'an salafiyyan. Dan setiap lafaz yang aku sebutkan di dalam kitab ini, maka aku berusaha untuk menulis ayat atau hadis atau ijma' para salaf. Artinya, lafaz yang beliau sebutkan di dalam kitab ini berusaha semaksimal mungkin adalah lafaz-lafaz yang syar'i, tidak keluar dari lafaz-lafaz yang syar'i. Ini menunjukkan tentang ilmu beliau dan bagaimana luasnya ilmu beliau dan kehati-hatian beliau dalam menulis kitab. Karena ini akan dibaca oleh banyak orang, sehingga beliau berusaha untuk benar-benar baik lafaz maupun maknanya itu sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis, tidak mendatangkan makna atau lafaz yang baru sebagaimana yang banyak dilakukan oleh ahlul kalam. Mereka mendatangkan lafaz-lafaz yang baru, ya istilah-istilah yang baru yang tidak disebutkan oleh Allah dan juga Rasulnya, dan mereka menginginkan untuk mentalbis, yaitu mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, yang mempermainkan manusia dengan lafaz-lafaz tadi. Kemudian juga di antara kelebihan kitab ini, ya selain dia adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan nanti akan kita lihat bagaimana beliau rahimahullah ketika berbicara tentang masalah nama dan juga sifat hanya menyebutkan ayat. Tentang masalah Allah SWT berbicara, sebutkan oleh beliau ayat-ayat bahwasanya Allah berbicara. Ketika beliau menyebutkan bahwasanya Allah beristiwa, beliau sebutkan ayat tentang istiwa. Demikian pula menyebutkan tentang hadis Nabi SAW. Ini adalah cara Syekhul Islam di dalam menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Taib. Kemudian yang kedua adalah apa yang beliau tulis dalam Aqidah Wasithiyah ini adalah hasil dan juga buah dari tatabbu' dan juga istiqra', hasil penelitian beliau dan hasil membaca beliau terhadap ucapan-ucapan para salaf, baik di dalam masalah nama dan juga sifat Allah, atau tentang hari akhir, atau tentang iman dengan takdir, atau tentang sikap kita terhadap para sahabat, dan permasalahan-permasalahan akidah yang lain. Beliau mengatakan, ma jama'tu illa aqidatas salafis salih jami'i. Tidaklah aku menulis dalam kitab ini kecuali akidah para salafus saleh semua. Orang semisal beliau banyak membaca kitab-kitab para ulama yang isinya adalah nukilan-nukilan dari para ulama salaf tentang masalah akidah. Beliau baca dan beliau simpulkan, kemudian beliau tuangkan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Di antara keutamaan kitab ini, bahwasanya beliau rahimahullah berusaha dengan seluruh tenaga yang beliau miliki untuk mentahrir, untuk benar-benar teliti dalam menyebutkan masalah akidah. Yang beliau memberikan khulasah, memberikan ringkasan. Taib. Nah, di antara ketelitian beliau pernah mengungkapkan
qad amhaltu kulla man khalafani fi syai'in minha 3 sinin fa in yukhalif ma dzakartuhu fa ana raji'an dzalik. Beliau mengatakan di antara kehati-hatian beliau, dan ini menunjukkan tentang tawadhu beliau, aku telah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang menyelisih aku dalam perkara-perkara ini. 3 tahun beliau memberikan kesempatan. Artinya beliau membuka pintu siapa yang ingin menunjukkan kesalahan dari kitab ini. Selama 3 tahun beliau menunggu, dan beliau mengatakan kalau memang ada yang menyelisihi, artinya ini bukan keyakinan para salaf, maka beliau siap untuk kembali, artinya siap untuk menghilangkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah para salaf tadi, kemudian kembali kepada jalan yang benar. Ini menunjukkan tentang tawadhu beliau dan bagaimana kehati-hatian beliau. Beliau tidak ingin tersebar kitab tadi dalam keadaan salah. Beliau bahkan menawarkan kepada para ulama, khususnya bahkan yang menjadi orang-orang yang berseberangan dengan beliau. Ya, kalau muridnya saja atau orang yang sepaham dengan beliau mungkin biasa-biasa saja, suruh meneliti ya mereka sudah percaya begitu saja. Tapi kalau musuh ini, maka ketika mereka meneliti kitab musuhnya, maka dia berusaha. Tapi ternyata selama 3 tahun diberikan kesempatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada di antara mereka yang memberikan bantahan atau bisa menunjukkan mana akidah beliau yang tidak sesuai dengan akidah para sahabat. Nah, ini menunjukkan tentang tentunya keyakinan beliau dan tentang ilmu beliau yang dalam dan tawadhu beliau. Beliau mengatakan yang demikian bukan karena sombong atau menentang atau hanya sekedar ingin berdebat, tidak. Beliau ingin kebenaran. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan pemahaman para salaf, untuk apa kita mempertahankan sebuah kebatilan? Maka beliau siap untuk rujuk. Dan ketika ditunggu sedemikian lamanya, 3 tahun, bukan 1 bulan, 2 bulan, ternyata tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kitab ini memiliki kelebihan, sudah dibaca oleh musuh-musuh beliau dan dibaca oleh orang yang sependapat dengan beliau, dan ternyata para ulama menerima kitab ini dengan qabulan hasanah, yaitu dengan menerima dengan baik. Kemudian di antara keutamaannya, kitab ini adalah kitab yang ringkas, subhanallah. Ya, menyebutkan dalil, menyebutkan ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun dia ringkas, ternyata isi dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ghalibu masail al-aqidah. Sebagian besar permasalahan-permasalahan akidah yang merupakan usul pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab ini. Jadi dia adalah kitab akidah yang ringkas dan dia lengkap. Meskipun tidak semua, tapi sebagian besar permasalahan akidah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah disebutkan oleh beliau rahimahullah. Tentunya adalah sebuah kelebihan. Kita cari kitab-kitab yang seperti ini. Kemudian juga ditambah oleh beliau di akhir kitabnya tentang pentingnya seorang ahlus sunnah, dan ini adalah ciri ahlus sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah, bahwasanya mereka ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang baik, melarang dari yang mungkar, mereka ini berakhlak yang baik. Beliau sebutkan tentang masalah akhlak, karena tidak cukup seseorang menjadi ahlus sunnah wal jamaah hanya memperhatikan masalah akidah. Bahkan kalau akidah yang dia pelajari ini benar dan dia adalah orang yang mengamalkan akidah tadi, ini akan memunculkan, akan mewariskan rasa takut kepada Allah yang akan terlihat pada baiknya akhlak dia kepada orang lain. Inilah beberapa keutamaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sehingga tidak heran kalau Al-Dhahabi rahimahullah ketika beliau berkomentar tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan waqa'al ittifaq ala anna hadha mu'taqadun salafiyyun jayyid. Telah sepakat baik musuh maupun kawan maupun lawan bahwasanya ini adalah akidah salafi yang jayyid, itu akidah para salaf yang bagus. Dan Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan, ini juga muridnya Syekhul Islam, waqa'al ittifaq ala anna hadhihi aqidatun sunniyatun salafiyah. Telah sepakat semuanya bahwasanya akidah wasithiyah ini adalah akidah yang sunniyah, yang salafiyah, yang sesuai dengan sunnah, dan ini adalah akidah para salaf kita. Baik, para ulama dan juga para penuntut ilmu agama, mereka memperhatikan kitab ini, memiliki perhatian yang besar terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini,
baik dengan menghafalnya ataupun mengajarkannya atau mempelajarinya, ya, sehingga banyak di antara ulama yang mensyarah, yaitu menjelaskan tentang kitab ini. Ya, nanti akan kita sebutkan bahwasanya di sana ada sebagian ulama yang ringkas di dalam syarahnya, ada di antara mereka yang panjang di dalam syarahnya, berbeda-beda. Ada di antara mereka yang mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan ucapan Syekhul Islam juga, mu'alifnya, yaitu di dalam kitab-kitab yang lain. Saya sebutkan di sini beberapa syarah yang mungkin bisa kita ambil faedahnya yang telah ditulis oleh para ulama kita. Di antaranya adalah syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Harras. Beliau adalah Muhammad Khalil Harras. Kelebihannya adalah syarah beliau ringkas dan jelas, ya, artinya tidak bertele-tele. Namun ketika kita melihat memang ringkas dan bagus, tapi ketika di akhir-akhir sangat ringkas sehingga sebagian dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bahkan dilewati. Artinya mungkin beliau memandang itu adalah perkara yang sangat jelas sehingga tidak perlu disyarah secara panjang lebar. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian di antara syarah Aqidah Wasithiyah adalah Tanbihat al-Latifah fima ihtawat alaihi al-Wasithiyah min al-mabahith al-manifah. Ini ditulis oleh Syekh Sa'di. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga punya syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan kita mengetahui bagaimana kedudukan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana penjelasan beliau, ya, yang sangat mudah dipahami, tidak menggunakan kata-kata yang sulit, dan banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil selain dari pembahasan utama yang disebutkan oleh muallif. Di sana ada yang menjadikan, ya, soal dan juga jawab, pertanyaan dan juga jawaban tentang hal yang berkaitan dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Shalih Al-Fauzan juga memiliki syarah terhadap Aqidah Wasithiyah. Kemudian di sana ada Rawdah An-Nadiyah yang ditulis oleh Zaid bin Abdul Aziz Ibn Fayyad. Ya, dia adalah syarah yang luas. Taib. Kesimpulannya di sini banyak yang telah mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Ada yang sedang, ada yang ringkas, ada yang panjang lebar. Maka seorang talibul ilm mengambil faedah dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Dan saya mendorong bagi yang memiliki kemampuan untuk bisa menghafal. Antum yang hafal Quran itu lebih mudah insyaallah, kan Syekhul Islam banyak menyebutkan ayat. Maka ini kesempatan bagi antum, ya, waktu yang pas, ya, sebisa mungkin antum menghafal apa yang disebutkan oleh beliau. Ya, dan kalau kita punya keinginan, ada waktu luang, dan kalau bisa di sana ada tempat orang yang kita storekan hafalan kita mungkin dengan teman-teman, maka ini lebih baik. Jangan kita sia-siakan waktu yang sangat panjang dan sangat luas ini dalam perkara yang sia-sia, untuk murajaah, untuk menghafal, untuk berbagai perkara yang bermanfaat insyaallah. Baik. Nah, untuk perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Aqidah Wasithiyah. Di antara yang beliau sebutkan, pertama adalah tentang masalah nama dan juga sifat Allah. Kemudian beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah iman. Kemudian beliau menyebutkan tentang masalah asma wa ahkam wal ahkam wa babu wa'idillah, yaitu tentang nama, ya, muslim, kafir, iman, Islam, wal ahkam, dan hukum-hukum mereka. Ini semua berkaitan dengan akidah Ahlussunnah yang membedakan antara mereka dengan ahlul bidah. Beliau juga menyebutkan tentang masalah takdir. Beliau juga menyebutkan tentang masalah hari akhir dan beberapa perinciannya, seperti misalnya hisab, kemudian syafaat, kemudian timbangan, surga dan juga neraka. Beliau sebutkan. Baik. Masalah nama dan juga sifat tadi berkaitan dengan beriman kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan iman dengan takdir, iman dengan hari akhir. Beliau juga menyebutkan tentang masalah karamat, karena di sana ada ahlul bidah yang berbeda dengan ahlus sunnah dalam masalah karamat. Ada yang berlebihan, ada yang menyia-nyiakan, ada yang mengingkari, ada yang meyakini sesuatu yang bukan karamat, diyakini itu adalah sebagai sebuah karamat. Enggak bisa membedakan antara karamat dengan apa yang dinamakan dengan sihir.
Kemudian juga beliau menyebutkan tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap pemerintah. Ini juga ada Ahlul Bidah yang menyimpang dalam masalah ini. Kemudian juga sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Sikap Ahlus Sunnah di dalam masalah masadirut talaqqi, yaitu dari mana mereka mengambil ilmu ini, mengambil agama ini. Bahkan beliau juga menyebutkan tentang bagaimana akhlak Ahlus Sunnah, bagaimana suluk mereka, dan bagaimana mereka beramar ma'ruf nahi munkar, dan sikap Ahlus Sunnah dalam berjihad, dalam menegakkan syiar-syiar Allah. Kemudian beliau mengakhiri kitabnya dengan menyebutkan berbagai tingkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya ternyata mereka ini bukan hanya satu golongan saja. Mereka ada yang fuqaha, ada yang muhaddithun, dan mereka semuanya Ahlus Sunnah. Ada yang ahlu tafsir, ada yang bermacam-macam. Jadi mereka semuanya adalah Ahlus Sunnah. Yang mengumpulkan mereka adalah keinginan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, kemudian tentang masalah sebab ditulisnya kitab ini, bahwasanya kitab ini sebabnya adalah sebagian qadhi yang ada di daerah yang dinamakan dengan Wasit. Ini adalah sebuah daerah di Irak saat itu. Ada seorang qadhi yang beliau ini diceritakan oleh Syekhul Islam datang kepada beliau, kemudian menceritakan tentang kebodohan yang ada di negara beliau, karena beliau sebagai seorang qadhi melihat bagaimana kerusakan manusia di daerah beliau, banyaknya kebodohan, banyaknya kezaliman, banyak perkara-perkara agama yang ditinggalkan oleh manusia. Maka qadhi ini dengan tawadhu'nya meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tolong dituliskan sebuah kitab tentang masalah akidah. Apa yang menjadi jawaban beliau? Beliau mengatakan qad kataban nas aqaid. Banyak ulama yang sudah menulis tentang kitab-kitab akidah. Kenapa harus saya? Ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Syekhul Islam. Fa'alah fi su'al. Maka qadhi ini pun dia meminta dengan sangat mengulang-ulang permintaan. Dan ini menunjukkan seorang kalau memang memandang itu ada banyak kebaikan, kita sungguh-sungguh ketika meminta kepada orang lain. Hanya di sini meminta kepada gurunya karena dia tahu kedudukan Syekhul Islam dan bagaimana tulisan beliau. Maka beliau berusaha, bukan hanya meminta sekali ketika tahu itu ditolak kemudian dia mundur ke belakang, tidak. Dia punya hirs. Kemudian beliau mengatakan, "Ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta." Qadhi ini yang berasal dari Wasit mengatakan, aku tidak senang kecuali sebuah akidah yang kamu tulis. Meskipun mungkin sama apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dengan yang disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau juga mengambil dari ulama Ahlus Sunnah sebelum beliau, tapi dia ingin tulisan Syekhul Islam. Ini mungkin bisa diambil faedah. Terkadang gak ada salahnya seorang ustadz dia mengarang tentang sebuah kitab yang mungkin sama dengan yang dikarang oleh ustadz yang lain atau dai yang lain. Ya, jangan kita mengatakan, itu kan ustadz fulan sudah menulis. Kenapa demikian? Karena yang ada di bawah kita, mereka ini banyak. Ada di antara mereka yang Allah SWT jadikan lebih senang untuk mendengarkan ceramah Ustaz fulan karena lebih bisa, menurut dia lebih bisa menangkap misalnya. Tapi yang lain ternyata pendapatnya berbeda. Dia lebih bisa menangkap kalau yang menyampaikan adalah Ustaz fulan. Jadi yang sini memiliki perhatian terhadap kitab-kitab si fulan, yang lainnya memiliki perhatian terhadap kitab-kitab ustaz yang lain. Sehingga tidak ada salahnya masing-masing menulis kitab. Dan demikian yang dilakukan oleh para salaf. Ini menulis tentang akidah Ahlussunnah, ini akidah Ashabul Hadis. Dan sampai sekarang kitab-kitab tersebut dipelajari dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, di sini Syekhul Islam akhirnya beliau menulis kitab ini, dan beliau tulis ini waktunya setelah sholat asar. Kitab Aqidah Wasithiyah ini dari awal sampai akhir ini beliau tulisnya setelah sholat asar. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana berkahnya ilmu beliau dan bagaimana ilmu itu sudah melekat pada diri beliau, sehingga ketika diminta untuk menulis Aqidah Ahlussunnah langsung beliau tulis dalam waktu yang sangat singkat. Dan ternyata kitab tadi adalah kitab yang mutqan, sangat teliti, dan disebutkan dalil-dalilnya dan dengan istidlal yang kuat dan diteliti oleh kawan maupun lawan, dan mereka tidak menemukan di sana sesuatu yang bertentangan dengan manhaj salaf. Ini semua menunjukkan tentang keutamaan beliau, dan ini adalah sejarah dari ditulisnya kitab ini. Dan
Sampai sekarang kitab ini terus dipelajari oleh para tulabul ilm dan mereka mengambil faedah dari kitab yang berharga ini. Dan antum bisa lebih mengetahui tentang kedudukan kitab ini kalau antum mempelajari kitab akidah yang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.